Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Andani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi untuk matematika tes kemampuan akademik persiapan tes tahun 2025 untuk materi aljabar subtes persamaan linier. Untuk teman-teman yang belum nonton, jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe. Dan ini adalah video part ketiga. Ini dia video kali ini. Ini adalah video part ketiga, masih membahas submateri dari aljabar yaitu persamaan linier. Di video part sebelumnya, part pertama sudah aku bahas materi untuk persamaan linier, baik itu 1, 2, ataupun 3 variabel. Di part kedua ada contoh latihan soalnya, udah aku share ada 2 soal, dan di part ketiga ini adalah soal nomor 3 masih seputar persamaan linier untuk tipe benar salah ya. Jadi ini bisa masuk ke dalam pilihan ganda atau juga pilihan ganda kompleks atau bisa juga ke soal asesmennya. Oke, langsung saja untuk soal nomor 3 persamaan linier di video kali ini. Perbandingan umur A dan B 6 tahun yang lalu adalah 4:5. Perbandingan umur mereka 4 tahun yang akan datang adalah 5:6. Tentukan kebenaran pernyataan berikut. Nah, jadi diketahui dulu di soalnya, di sini untuk perbandingan umur A dan B berupa perbandingan, lalu nanti kita akan mencari nilai A dan B-nya berapa supaya bisa menjawab pernyataan ini, apakah bernilai benar atau salah. Di sini nanti pernyataannya umur A saat ini 24 tahun, apakah betul atau salah? Lalu selisih umur mereka 6 tahun, jumlah umur mereka sekarang 54 tahun. Jadi langkah pertama untuk menyelesaikan soal dengan tipe seperti ini, kita harus mencari tahu berapakah umur A dan B melalui pernyataan yang sudah diketahui di soalnya ya. Dengan perbandingan 4:5, 5 dengan 6 ya. Dengan kondisi seperti di soal ini. Oke, kita langsung saja untuk mencari berapa sih umur A dan B-nya. Pertama-tama kita buat pemisalan terlebih dahulu. Kita misalkan umur dari A itu adalah X, lalu umur si B adalah Y. Sehingga di soal kita tahu ada perbandingan antara umur A dan B. Nah, umur A ini kalau kondisinya 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu. Ini didapat dari soal. Katanya 6 tahun yang lalu itu perbandingan umur A terhadap B adalah 4:5. Berarti kita misalkan X untuk umur si A. Karena 6 tahun yang lalu, maka kita kurang 6. Jadi kalau misalkan bilangnya tahunnya sudah berlalu, dia dikurang. Tapi kalau clue-nya akan datang, nanti ditambah gitu ya. Oke, kita balik lagi nih. 6 tahun lalu untuk X, lalu 6 tahun juga yang lalu untuk si Y sebagai umur si B-nya. Nah, perbandingannya adalah 4:5. Seperti itu. Nah, maka ini bisa kita kali silang, teman-teman. Jadi 5 kita kalikan X min 6, 4 kita kalikan Y min 6. Berarti dapat 5 kali X min 6 sama dengan 4 dikalikan Y min 6. Setelah itu gimana? Kita kali-kalikan 5 kali X dapat 5X. Lalu 5 kali minus 6 dapat minus 30. Begitupun yang kanan, 4 kita kalikan dengan Y dapat 4Y. Lalu 4 kita kalikan dengan minus 6 dapat minus 24. Setelah ini kita kumpulkan yang ada variabelnya. Yang X ini kita kumpulkan dengan yang Y-nya. Berarti 4Y ini kita kekirikan. Jadi penulisannya 5X
min 4Y sama dengan minus 24. Nah, minus 30 ini di sini jadi plus ya. Plus 30. Berarti 5X dikurang 4Y sama dengan minus 24 ditambah 30. Dapat berapa? Ya, dapat 6. Nah, kita dapatlah persamaan yang pertama dari pernyataan di soalnya. Nah, lakukan hal yang sama ke pernyataan selanjutnya untuk 4 tahun yang akan datang. 4 tahun yang akan datang. Nah, kondisi 4 tahun yang akan datang berarti X plus 4 untuk si X-nya berarti berbanding Y plus 4. Gitu ya. Nah, X plus 4, Y plus 4. Jadi, umur A 4 tahun yang akan datang, umur B 4 tahun yang akan datang. Dengan tadi, perbandingannya adalah 5 banding 6. Lakukan hal yang sama, kita kali silang. Nah, maka kita kali silang nih. 6 kita kalikan X plus 4, lalu untuk Y juga kita kalikan 5 nih. 5 kali Y plus 4. Nah, selanjutnya kita kalikan 6 kali X dapat 6X. 6 kali 4 dapat 24. Sama dengan 5 kalikan dengan Y dapat 5Y tambah 5 kalikan 4 jadi 20. Sama halnya seperti tadi, kita kumpulkan X dan Y-nya. Berarti jadi 6X min 5Y sama dengan 20 kurangi 24. Kenapa kurang 24? Karena 24-nya tadinya plus, kita ke kanankan jadi minus. Selanjutnya, 6X min 5Y sama dengan minus 4. Nih, ini adalah persamaan yang kedua. Selanjutnya gimana nih? Untuk mencari umur A dan B, berarti kita harus nyari berapa nilai X dan nilai Y-nya. Untuk lebih mempercepat perhitungan, kita pakai metode eliminasi, teman-teman. Kita akan mengeliminasi Y dari persamaan 1 dan 2 yang telah kita peroleh. Berarti 5X min 4Y sama dengan 6, dengan 6X min 5Y sama dengan minus 4. Untuk mempercepat juga nih, kita tinggal kali silang aja. Berarti yang atas kali 5, yang bawahnya kali 4. Gitu ya. Berarti di sini dapat atas kali 5, bawahnya kali 4. Kita kalikan nih. 5 kali 5 dapat 25 untuk si X-nya. Dikurang 4 kali 5, Y ya. Ini Y nih. Jadi 20Y. Sama dengan 6 dikali 5 dapat 30. Yang bawah juga 6 kali 4 ya. Untuk 6X-nya nih. Dapat 24X. Lalu dikurang minus 5Y kali 4 jadi minus 20Y. Ini minus 4 dikali 4 jadi minus 16. Ini Y, ini minus 20Y, di bawahnya minus 20Y. Berarti kalau tandanya sama, maka harus dikurangi, gitu ya. Teman-teman kalau menggunakan eliminasi. Jadi kalau misalnya plus, plus berarti tetap dikurang. Minus, minus tetap dikurang. Tapi kalau misalnya salah satu berarti harus ditambah. Ya, beda gitu ya untuk tandanya. Oke, kita kurangin nih. 25X kurang 24X. Dapat X. Langsung dapat ya. Minus 20Y dikurang 20Y berarti nih 0. Jadi sisa X sama dengan nih 30 dikurangi minus 16. Berarti dapat ya 46. Nah, buat teman-teman yang masih kesulitan nih menjumlahkan angka-angka yang beda tandanya, bisa tonton di video
untuk pembahasan bilangan real. Itu sudah jelas banget ya. Kenapa nih ketika positif dikurangi negatif hasilnya jadi positif, itu ada. Jadi teman-teman bisa tonton linknya nanti di deskripsi. Oke teman-teman, karena X-nya sama dengan 46 berarti kita selanjutnya menggunakan metode substitusi. Substitusi kita ke persamaan, boleh ke 1, boleh ke yang 2 ya. Nah, saya akan menggunakan substitusi dengan persamaan yang pertama ini nih. Kita tulis lagi 5X dikurang 4Y sama dengan 6. X-nya kita ganti dengan 46. Berarti di sini 5 kali 46 dikurang 4Y sama dengan 6. Nah, substitusi itu kita ganti saja ya teman-teman. X-nya dengan nilai yang sudah kita peroleh tadi, yaitu X-nya 46. Nah, selanjutnya kita buat 4Y ini bisa ke kanan biar positif atau tetap di sini tapi nanti kita kali negatif. Itu boleh ya pengerjaannya sesuai dengan teman-teman enaknya kayak gimana. Nah, di sini kita kalikan dulu deh. 5 kali 4, 6. Dapat berapa? 230. Dikurang 4Y sama dengan 6. Nah, kita tukar posisinya aja nih. 4Y ini kan tadinya minus ya. Kita ke kanan kan supaya dia jadi plus gitu. Oke, berarti di sini 230, ini dari sini ya nih, 230, berarti dikurang 6. 6-nya kan dari kanan ini, kita ke kiri kan jadi minus 6. Sama dengan 4Y, jadi positif ya. 230 dikurangi 6, berarti dapat 224 sama dengan 4Y. Y berarti tinggal kita bagi saja 224 bagi 4. Y-nya dapat berapa? Y-nya dapat 56, teman-teman. Nah, dari perhitungan yang sudah kita lakukan nih, kita dapat X-nya sama dengan 46. Nih, sama dengan 46 tahun ya. Lalu untuk Y-nya 56 tahun. Nah, sekarang kita akan cocokkan nih dengan pernyataannya. Nah, kita cocokkan nih. Kita sudah dapat umur dari A adalah 46 tahun dan untuk umur si B-nya adalah 56 tahun. Kita cek satu persatu nih. Pernyataan pertama, umur A saat ini 24 tahun. Sudah jelas A tadi kita dapat 46. Berarti pernyataan pertama gimana? Ya, jawabannya adalah salah. Kita cek lagi nih, pernyataan keduanya. Selisih umur mereka 6 tahun. Oke, selisih umur berarti kita cek. 56 kurang 46. Kalau selisih kita nggak perlu A kurang B ya. Tapi kalau selisih cari yang terbesar kurang yang terkecil. Kita kurang ini. 56 kurang 46 berapa? Ya, dapatnya 10 dalam satuan tahun ya. Berarti selisih umur mereka 6 tahun, benar salah? Ya, salah. Pernyataan terakhir nih, jumlah umur mereka sekarang 54 tahun. Betul atau salah? Tentunya salah ya, karena salah satunya saja umurnya sudah 56. Kalau dijumlahkan jadi berapa nih? Ini kalau dijumlahkan harusnya jadi 102 tahun nih. Jadi ini juga salah teman-teman untuk pernyataan yang ketiga. Jadi untuk nomor 3 begitu ya cara mengerjakannya. Jadi pernyataan pertama, kedua, dan ketiga bernilai salah. Nah itu dia teman-teman untuk pembahasan tipe soal. Ini nanti bisa masuk ke pilihan ganda atau juga bisa ke asesmen ya seperti esai gitu. Jadi untuk cara mengeceknya, teman-teman bisa cari dulu komponen yang dibutuhkan, lalu nanti cek pernyataannya satu per satu. Oke, teman-teman, yang mau screenshot nih soalnya dan juga cara menjawabnya, boleh banget ya, teman-teman. Tetap semangat. Dan sebelum aku tutup video part ketiga ini, aku mau mengingatkan untuk teman-teman yang sedang persiapan membutuhkan rangkuman materi, latihan soal, dan juga kunci jawabannya untuk latihan,
teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi. Aku sediakan ada PDF berupa e-book ya. Dan untuk materinya juga, aku kasih untuk per materi ada, dan juga untuk latihan-latihan soal khusus juga ada. Untuk materi sudah tersedia yang bilangan real dan untuk aljabar juga ada. Oke teman-teman, dan itu dia di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Tunggu video pembahasan lainnya. Next kita akan ke part yang keempat. Thank you udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dadah!